sambutan saking Bapak Pusaka Dr. Pasaken Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Hajah Anita Iskarmini MPD yang sudah hadir di MTSN 8 tapi masih sholat zuhur di musola. Majeng ngaler apa majeng les sholat apa majeng pundi? Majeng ngaler nggih. Nggih, majeng ngaler apa majeng itu. Soale nek pun munggah megiri niku bingung arah. Enake kur kiwa karo tengen. Lor kidule serari. Nggih. Yang kami hormati Pak Kepala Madrasah Pak Imam Somoroni yang saat sekarang ini sedang melaksanakan petugasan yang lain di MTSN 1 Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Rina Harwati MPD selaku Ketua MGMP Bahasa Indonesia dan Bantul, Bapak Ibu semuanya, seluruh anggota dan pengurus MGMP Bahasa Indonesia yang kami banggakan. Puji syukur senantiasa kita selalu aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mewakili Bapak Kepala Kantor karena kebetulan pada kesempatan hari ini banyak sekali agenda sehingga beliau tidak bisa hadir, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya atas izin beliau. Saya yang didhawuhi untuk sowan di sini di MTSN 8 Bantul yang sudah hafal medan gitu, sehingga sudah tidak tanya-tanya lagi karena tumpah darah di telingo pun apa datanya. Yang selanjutnya tadi juga Pak Kepala Madrasah minta diwakili sekalian karena beliau tadi ada kangsen dengan teman-teman kepala madrasah yang jaraknya juga di kota begitu, sehingga tadi mohon izin untuk sekalian dipamitkan. Kami mewakili beliau yang pertama mengaturkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang Bapak Ibu semuanya, sugeng rawuh, sugeng lenggah, dan sugeng midhangetaken napa kang badhe pun aturaken dhateng Ibu Anita Iskarmini. Alhamdulillah panjenengan sedaya sampun dugi delingu. Niki wau sareng-sareng napa piyambak-piyambak tindakipun? Bareng-bareng nggih. Nggih. Biasanipun ngoten nek pun munggah delingu niku pun urusane pun dawa. Sing biasane wani montoran men nek naik ke delingu itu harus kemudian gabung dengan teman-temannya, gabung dengan satu mobil dan sebagainya. Tapi insya Allah dengan niki diunggah ke derajate. Mau saking lantai kita nih Pak. Lantai 1 sekarang di Delingo berlantai-lantai nih. Oke. Nah inilah salah satu madrasah kita yang ada di Kabupaten Bantul, madrasah negeri yang letaknya memang paling jauh di Kabupaten Bantul. Untuk yang swasta masih ada lagi, pun nanti tidak dereng MTS Ma'arif Delingo itu pusat kotane. Nah kotanya Delingo apa dibayar kayak kota Bantul ya. Oke, MTS Ma'arif Delingo. Ada perwakilan dari MTS Ma'arif? Gak ada ya? Oh sudah ada. Oke. Dari sini sekitar 20 menit perjalanan. Ini wangsul oleh Mangunan Riko, terus baru kemudian ke arah timur, arah Wonosari. Ya, okay. Diakoni, betul diakoni, ini salah satu bagian teritorial dari Kabupaten Bantul. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mengalami pergeseran mindset.
nek riyen niku nek delehke delingo, orang kalau sudah di delingo itu mesti kesannya dibuang kan yang membahagiakan, menyenangkan, dulan-dulan, kemudian rekreasi dan seterusnya. Jadi monggo nanti setelah kegiatan selesai, kalau mau menghabiskan waktu sampai maghrib melihat sunset, makanya di sana itu ada angkringan sultan. Nanti kalau kundur itu ada angkringan sultan, jajane 5.000, iso berjam-jam tekan maghrib. Nanti di sana bisa melihat serengenge angsur, nanti bisa di video daripada jauh-jauh ke Wonosobo di Dieng, bayarnya mahal, tendelingmu murah. Sekalian promosi. Nek kalau duit belum tahu gue. Saya juga belum pernah, karena tiap hari harus selewat ya serang gumun kayaknya. Jenengan kan suatu hal yang baru. Ya ada angkringan sultan, itu biasa angkringan di sini gorengan, tapi kemudian view-nya yang dijual adalah view-nya. Sebelahnya lagi itu ada bangunan-bangunan, ada resto begitu. Nanti kalau suatu saat ingin mengadakan kegiatan keluarga, terah atau apa, nanti bisa di situ. View-nya juga bagus, parkirnya luas. Itu milik Bumdes Mangunan. Daerah Mangunan, daerah Muntuk, Terong itu daerah-daerah wisata. Tapi kalau sudah ke sana itu daerah industri. Antene namung industri rumahan kayu. Ya, kriya kayu, nek ngersake dipan, ngersake lemari, ngersake rak, ngersake meja dan sebagainya, itu di sana pusatnya. Kayu sing putih iso disulap jadi tua. Tapi juga ada yang tergantung budgetnya. Kalau yang bagus ya mahal, tapi kalau yang sedang juga ada. Monggo nanti kalau mau sekalian lihat-lihat di Delingo, mengitari Delingo itu hanya cukup waktu 1 jam. Jadi nanti dari sini dengan muter ke sana lewat kecamatan ke sana 1 jam selesai. Dan nanti bisa melihat wilayah Delingo. Nggih, mampir untuk Pak. Misal, makanya tengen kula, makanya kula jak adus sekali. Nanti kembali ke suasana zaman keraton. Kalau sini jarik kan kembali. Iya, mandi di kali lain biasa tadi pun betul nonton. Nah tapi sekarang apa ya, banyak orang yang mancing, kemudian ada dipakai ini untuk lalu lintas Bantul Gunung Kidul, tapi dengan jembatan yang kecil yang kayak Sirotol Mustaqim itu ya. Oke. Nanti kalau sekali jatuh 19 tangga. Ya, tapi asik, orang yang nyepeda itu saya juga heran. Orang Kota Gede, orang Jogja itu kalau nyepeda lewat ini Imogiri naik Delingo lewat depan saya itu. Terus nanti ke Panggang Pak, turunnya dari sana Panggang Imogiri. Kok yo kuat gitu. Padahal sih wong mriki memang ngaji nyepeda. Ngerti alam medannya yang luar biasa. Nggih, itu wakili Pak Anu nggih, kula niku wakili Pak Samroni nggih. Wakili beliau, tuan rumahnya beliau. Nggih. Dan mungkin Bapak Ibu setelah jenengan melihat kondisi situasi di Delingo ini mungkin lebih banyak bersyukur. Jadi alhamdulillah kok yo jenengan iki daleme nang isor berarti ora rekoso, arep metu ngene ra jamak. Jenengan nek ten mriki ajeng ngersake bakmi niku dadak ten Megiri. Ajeng bakmi niku harus ke Megiri dulu berarti. Nang Delingo enten ya rasa Delingo niku ya kurang hebat Megiri. Kalau mau belanja nggih ten Megiri ngalor nih. Kula wae nek ngeterke mbok wedok nek blodo ya dadak bentri nganti entek akeh bensine. Padahal wae jual pojok dinikmati. Yo untungnya tak tidak warung nanti arang-arang bonjo. Aman gitu. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada MGMP Bahasa Indonesia yang tidak kenal lelah untuk melaksanakan kegiatan dari bulan Januari sampai sekarang. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rena, terus-menerus jedanya hanya ketika puasa. Berarti kan organisasi kita jalan dengan baik. Alhamdulillah pesertanya ataupun anggotanya juga paling banyak. Kegiatannya juga paling hidup begitu ya. Kemudian kerjasamanya dengan instansi maupun lembaga yang lain juga sudah terjalin dengan baik. Maka ini
semoga menjadi bagian dari upaya kita untuk memajukan madrasah kita lewat organisasi MGMP ini. Dan perlu diketahui Bapak Ibu yang kami hormati bahwa kita di Kementerian Agama itu memang begini, kalau disejajarkan dengan dinas itu ya jauh panggang daripada api. Yang pertama dari sisi anggaran, itu nanti kalau jangan browsing anggaran pendidikan di Kemenak dan anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan itu wis jumlahnya karuan. Untuk sarpras, untuk macam-macam itu sangat jomplang. Kemudian juga untuk yang lainnya itu juga kita tertinggal jauh, karena di Kementerian Agama ini kan fungsinya tidak hanya pendidikan, ada fungsi agama, ada layanan umum, kemudian juga ada pendidikan. Nah, yang fungsi agama sudah dipreteli. Dulu ada Basnas itu dulu dari Kementerian Agama. Kementerian Agama kemudian di NNR DPR akhirnya metal gitu. Kemudian yang kedua pengadilan agama dulu juga bagian dari Kementerian Agama, tapi kemudian gabung dengan Mahkamah Agung. Baru kemudian yang terakhir ini haji yang baru rame luar biasa, yang biasanya gabung di Kementerian Agama sekarang ini sudah bisa, karena kalau sudah bisa kan memiliki anggaran sendiri. Apalagi besok kalau sudah menjadi kementerian tentu memiliki APBN, APBN sendiri yang pengelolaannya lebih luas daripada ikut di Kementerian Agama. Nah, untuk pendidikan ini juga diobrol-obrol oleh DPR. Diogrek-ogrek kalau DPR. Mau digabungkan dengan Kementerian Pendidikan, tapi Kementerian Agama masih kuat mempertahankan karena mungkin fungsinya atau kalau di Kementerian Agama kan berbeda ya. Jadi pendidikan agama di Kementerian Agama dengan di umum itu berbeda. Kita tidak hanya madrasah, tapi juga ada pondok pesantren, ada TPG, ada macam-macam yang itu tidak ada pengalaman di dinas pendidikan untuk mengelola. Kalau madrasah oke lah mungkin bisa dikelola, tapi kalau pendidikan yang non formal itu yang punya pengalaman adalah Kementerian Agama. Sehingga itulah yang kemudian menjadi alasan Kementerian Agama untuk mempertahankan pendidikan itu masih di Kementerian Agama gitu. Walaupun mungkin dari segi macam-macam ya, mungkin dari segi sarpras itu kadang-kadang kita juga agak kurang insentif yang swasta ini juga kadang-kadang jadi kemarin nanti yang di sekolah umum dan yang di Kementerian Agama termasuk hibah busdanya itu juga jadi setelah di hibah itu kan tiap tahun jumlahnya sama. Di Kabupaten Bantul itu hibah untuk pendidikan itu jumlahnya sama, baik untuk Kementerian Agama maupun untuk pendidikan umum yang di Pora. Monggo Bu Anita Sugeng Rawuh. Alhamdulillah ini artis yang kita tunggu-tunggu untuk segera tampil. Langsung ke Thailand tuh. Ini Bu Anita ini dari Thailand, dari status. Tahunya dari status ini. Nah, termasuk hibah itu juga kalau dikatakan 5 menit gitu. Nah, hibah juga sama Pak Bu. Setelah di Bantul itu kemudian dibagi untuk dinas pendidikan selesai, sisanya baru kemudian diberikan kepada Kementerian Agama, sehingga jumlahnya itu tiap tahun tidak sama. Pernah itu 300 sekian, tapi kemudian sekarang hanya 100 sekian. Sehingga memang ketimpangan itu memang jelas adanya, termasuk di dalam pengembangan SDM. Saya pernah diajak ngobrol dengan Bu Retno dan juga Bu Titik Sunarti selaku Dinas Pendidikan, Sekdinnya. Pak, kapan-kapan kalau bisa kita kolaborasi, jenengan duit-duit piro, nanti dari Pora nanti anggarannya nanti biar bareng-bareng untuk pengembangan SDM. Nah, ketika seperti itu kalau waduh mandek dan duit piro. Kementerian Agama itu 0 rupiah untuk pengembangan SDM di Kabupaten Bantul. Nah, di provinsi ada nggak ada juga. Nah, oleh karena itu kemudian Kanwil Kemenak DIY mengembangkan organisasi profesi tadi itu, adanya si panjat padi,
kemudian pengembangan KKG, MGMP, MGMP, K2M, kemudian berbasis mandiri itu dalam rangka untuk mengimbangi yang demikian dari Kementerian Pendidikan. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita dari MGMP ini punya program yang seperti tadi disampaikan, itu nanti monggo dibahas di intern, kemudian nanti Kementerian Agama memfasilitasi tempatnya. Nah, tempatnya siap nanti di PNHUT, monggo nanti digunakan fasilitasnya. Ke kamar mandi juga gratis, nanti partinya juga gratis. Sing bayar konsumsi deh, monggo nanti bawa sendiri-sendiri. Termasuk juga narasumbernya. Karena di Kementerian Agama itu sekarang tidak ada ya seperti itu untuk penguatan. Bahkan kalau kita itu mau mengundang guru kepala madrasah di kantor itu sekarang sudah tidak ada anggaran. Sehingga Bantul itu sekitar 40-an miliar itu yang 39 miliar itu belanja pegawai. Belanja pegawai itu paling besar adalah di guru Bapak Ibu, untuk TPG dan juga gaji guru. Jadi sekian seribu berapa pegawai di Bantul itu yang 800-an itu adalah guru. Sehingga paling banyak alokasinya dari Bantul itu sekitar itu. Kemudian anggaran di Kementerian Agama itu hanya sekitar 500-an juta. Itu untuk sak kantor itu dibagi-bagi dari sekian banyak itu. Seksi pendidikan madrasah itu umane gur 24 yuto setahun. Sak DIY beliau berita 70 setahun. Nah, kita 24 juta itu setahun. Nah, setahun kita 24 yuto nggone madrasah itu paling sing siswane gur 40. Nah, sekitar 40 itu untuk itu sudah seperti itu, di efisiensi seperti itu, tidak ada untuk pengembangan SDM. Jadi kita sesuai dengan slogan di Kementerian Agama, mandiri berprestasi, itulah yang harus kita amalkan. Kalau sudah mandiri berprestasi, kemudian ikhlas beramal, nah pas banget loh. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang hormati, dengan ikhtiar yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya lewat organisasi profesi dan sebagainya, mutu dan kualitas pendidikan yang ada di madrasah ini tidak kalah hebatnya. Buktinya kita juga banyak sekali dari madrasah ini mewakili berbagai event dan kegiatan baik yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan maupun oleh lembaga resmi yang lain. Banyak siswa kita yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang internasional. ASPD dari kemarin juga tidak kalah-kalah banget begitu ya. Nah, elek elek banget. Jadi mesti ada yang masih di bawah kita. Jadi kita masih untung, kita alhamdulillah ini didukung dengan doa panjenengan semuanya. Jadi kita menangnya di situ Bapak Ibu. Kalah bodoh neng menang doa. Saya marahi prestasi nih Bu. Karena kita teraniaya. Nanti salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah orang yang teraniaya. Kita itu termasuk orang yang teraniaya. Karena tadi itu kesenjangan anggaran yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita di Kementerian Agama itu semuanya ya sabar, kemudian tidak nutungan, kemudian tidak emosian, sehingga semuanya dijalani dengan bahagia, dengan senang hati, dan alhamdulillah nanti kita ditambah dengan kurikulum berbasis cinta ini nanti akan semakin bahagia dan semakin senang gitu ya, semakin cinta gitu ya, semakin cinta apapun yang kita dapatkan di madrasah itu insya Allah akan membahagiakan gitu. Nanti akan diuraikan banyak oleh wanita terkait bagaimana cinta. Yang penting cinta itu kemudian dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai kemudian cinta itu malah belanda gitu ya. Ada yang nyun sewu, kurikulum berbasis cinta itu malah keliru karo koncone. Anten mboten ngene iki. Jadi kudune itu cintanya itu dengan murid dengan seterusnya. Kok malah laporan tekan bulan itu karo koncone ya. Piye iki kurikulum keliru nek iki. Ya, teman jadi sejawat dihindari, jangan sampai terjadi. Karena memang faktanya ada. Bahkan ini ya trennya kita baca di tren itu miris Bapak Ibu. Di Jawa Timur, Jawa Barat itu ada tren ibu-ibu loh.
ibu-ibu yang sudah diterima P3K itu menggugat suaminya. Ini fakta loh ini fakta. Itu kan kayak kepiye kan loh, loro-lorone biyen bareng. Nah, ketika diterima P3K kok ditinggalkan, banyak yang kemudian menggugat cerai suaminya. Nah, berarti ini belum tersentuh, belum berbasis cinta. Kemudian juga jangan sampai kemudian cinta salah sasaran. Ada cinta yang kemudian dari guru mencintai siswanya secara berlebihan. Niki nggih wonten kasusnya juga ada. Kasusnya sampai chat-chatan dengan siswanya. MTS loh niki. MTS. Nggih, MTS Tegri. Nah, siswa tak ngerti. Nggih, semakin jelas ya Pak. Ada yang seperti itu, bahkan chat-chatnya itu berbau agak porno begitu ya. Jadi itu harus kemudian dihindari. Nggih. Ini bagaimana nanti dikelola dengan baik, diimplementasikan dengan baik sehingga kurikulum berbasis cinta itu cinta yang betul, yang sesuai dengan arahan dari Menteri Agama. Harapannya dengan kurikulum berbasis cinta ini nanti betul-betul kita bisa membawa suasana di madrasah itu sama dengan suasana yang ada di rumah. Jadi semuanya itu berbasis dengan cinta tadi. Kalau sudah dengan cinta, itu insya Allah nanti akan ketemu antara hati siswa dengan hati guru, kemudian dikelola menjadi pembelajaran sehingga nanti keluarnya itu kebaikan-kebaikan. Artinya seperti itu. Jangan sampai kemudian malah justru di blending atau diselewengkan kurikulum bercinta tapi nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu sedikit hanya untuk mengulur waktu Bu Anita sampai di sini dan sampai siap. Nah, untuk presentasi pada siang hari ini, monggo nanti diikuti kegiatan pada siang hari ini. Nanti harapannya bisa diimplementasikan di madrasah masing-masing. Dan dalam minggu kemarin kami sudah nge-share buku saku kurikulum berbasis cinta. Sudah sampai ke panjenengan nggih? Ibu-ibu sudah nggih? Oh, baru diuji publik ya? Nggih, paling tidak sudah ada gambaran nanti seperti apa kita implementasinya di madrasah. Monggo nanti bisa diperdomani lebih awal dibaca. Saya baru baca tadi ini juga belum lama terkait dengan bagaimana kemudian implementasi kurikulum berbasis cinta yang ada di madrasah. Yang pada intinya kalau kita di madrasah ini semuanya sudah dilaksanakan, semuanya sudah dilakukan. Panca cinta apa saja Bapak Ibu? Yang pertama cinta kepada siapa? Allah, Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sudah semua atau kita di madrasah? Sudah fix. Nah, kalau madrasah sudah fix. Ini tinggal caranya saja bagaimana kemudian disesuaikan dengan harapan dari Pak Menteri Agama. Kalau esensinya kita di Kementerian Agama itu sebelum ada kurikulum sudah ditanamkan bagaimana kemudian cinta pada Allah, bahkan sudah diimplementasikan setiap hari dalam kegiatan pembiasaan oleh siswa. Kita tiap hari pagi ada sholat duha berjamaah, kemudian juga ada kegiatan sholat duhur berjamaah, ada tahfidz, ada tahsin, ada tartil dan berbagai macam. Cinta kepada teman juga sudah dilaksanakan, sudah diimplementasikan sama guru. Ada unggah-ungguh, kalau kita di Jawa ini kan diunggulkan dengan adanya unggah-ungguh yang itu mendukung bagaimana kemudian hubungan antara siswa dengan guru. Kemudian cinta tanah air, kita setiap pukul 10 itu sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Intinya kurikulum berbasis cinta ini sudah dilaksanakan di madrasah. Tinggal kemudian kita menyesuaikan dengan caranya bagaimana dan skenarionya seperti apa, itu nanti kita tinggal menyesuaikan. Bahkan bukan hal yang baru untuk di madrasah. Nah, kalau untuk di pendidikan umum ini justru malah harus dikembangkan di sekolah-sekolah umum. Seperti kemarin ketika ada moderasi beragama. Tapi dengan adanya moderasi beragama ini juga kemarin kita kecolongan Bapak Ibu. Di Bantul itu ada madrasah negeri, ada ASN baru yang gurunya itu bukan dari beragama Islam, non muslim. Bali arek nolak wis kangelan soalnya ya tadi itu adanya moderasi beragama dan lain sebagainya.
Dan juga karena memang sekarang tidak dikelola oleh Kementerian Agama, langsung oleh BKN. Nah BKN kan kemudian tidak ada screen yang terkait dengan itu. Kalau persyaratan administrasi bisa. Jadi tiap besok saya pernah di sana itu ya memvideokan kegiatan sholat duha karena guru TK, kemudian juga ngaji dan sebagainya. Kalau sukses saya bisa ngaji. Login. Ada itu. Lama-lama login bawah. Kalau di luar Jawa, di wilayah timur memang ada, termasuk di Bali itu ada guru-guru madrasah yang non PAI itu guru bahasa Indonesia itu juga baru. Tapi kalau di Jogja ini baru, bahkan di Jawa mungkin baru pertama kali ada penerimaan guru di madrasah itu dari non Muslim. Ya, semoga nanti suatu saat bisa diberikan hidayah gitu. Kalau tidak ya bisa dipindah. Okay, karena juga kadang-kadang nggak nyaman ketika semua guru memakai jilbab semuanya bagus tertata rapi, jilbabnya podo, tapi malah orang jilbab krem biak kemudian Arab di matke kok ya kepiye, Arab di matke ya mana-mana. Apa meneh siswa gitu. Ketika kita kecil dulu kan juga seperti itu ya, ketika dulu kita sekolah itu kan belum zaman jilbab. Kayak gurune sing nganggo rok ngoten iki, rok itu guru nggih. Sing cah SMA itu seneng banget nek nang ngarep ngoten niku. Belum usum Pak Sinta. Masih biasa. Nanti ketika tahun 95 ke atas itu baru kemudian banyak yang sudah menggunakan jilbab dan bahkan sekolah umum sekarang sudah mayoritas memakai jilbab. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, sudah 5 menit lebih. Insya Allah nanti akan diteruskan, diselesaikan dan nanti akan tutukin untuk Ibu Anita nggih. Sampai jam berapapun akan dilayani Ibu Anita nggih. Nggih. Nggih, monggo mangke kalau tidak selesai nanti bisa online ya dengan beliau. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Banyak hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekaligus mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.